Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Perintah tayamum dan tata caranya. Selain syariat wudhu yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya juga mengajarkan tayamum bagi mereka yang tidak bisa berwudhu karena sebab-sebab tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Surah Al-Maidah ayat 6. Penetapan syariat tayamum juga disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli." Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku. Di antaranya, aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh 1 bulan perjalanan, dan dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka siapapun dari umatku mendapati waktu solat, hendaklah ia mengerjakan solat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bukan hanya secara lisan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan tata cara tayamum kepada para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ia berkata, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraghtu fi as-sa'idi ay at-turab kama tamarraghud dabbatu. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu faqala innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-arda darbatan wahidatan thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini wa zahira kaffaihi wa wajhahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu aku mengalami junub. Aku tidak mendapati air. Maka aku pun mengguling-gulingkan badanku ke tanah seperti halnya binatang melata menggulingkan badannya. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ku ceritakan peristiwa tersebut kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka beliau bersabda, "Sebenarnya kamu cukup menepukkan tangan kamu begini." Kemudian beliau menepukkan tangan beliau ke tanah dengan 1 kali tepukan, lalu beliau mengusap tangan kiri beliau pada tangan kanan dan punggung kedua telapak tangan serta wajah beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan, kemudian dengan keduanya beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, maka bisa kita ketahui bahwa syariat Islam merupakan syariat yang mudah dan tidak mempersulit. Jika seorang muslim tidak mendapati air atau akan membahayakan dirinya jika menggunakan air, maka Allah membolehkan baginya untuk bersuci dengan pengganti air, yaitu tanah atau debu yang suci. Beberapa poin yang bisa kita sarikan dari pemaparan tadi adalah: pertama, disyariatkannya tayamum bagi orang yang tidak mendapati air atau akan membahayakan dirinya jika menggunakan air. Kedua, cara bertayamum ialah hendaknya seseorang berniat, kemudian menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah dengan sekali tepukan, lalu menggunakan keduanya untuk mengusap wajah. Kemudian kedua telapak tangannya ditepukkan kembali ke tanah, lalu menggunakan keduanya untuk mengusap kedua telapak tangannya, dan setelah itu dilakukan dengan secara tertib. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.